Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas 2 DWBI kami yang menghubungkan Looker dan server MySQL dan melakukan analisis KPI yang telah kami tentukan. Untuk menghubungkan Looker dengan server MySQL yang saya telah buat, di sini saya menggunakan event sebagai penyedia server MySQL-nya. Setelah membuat server MySQL-nya, maka terdapat connection information-nya dari database name, host, port, hingga CI certificate yang perlu diisi ketika ingin menambahkan data ke laporan. Ketika baru ingin menambahkan data ke laporan, kita akan memilih MySQL di sini, kemudian kita yang isi host, nama host, port, database, username, password, dan tidak lupa yaitu CA certificate-nya. Untuk mengisi CA certificate-nya, kita perlu mengaktifkan SSL. Untuk data-data tersebut kita bisa lihat di connection information-nya. Nah, setelah itu kita autentikasi, maka datanya akan tampil di sini. Oke, baik, untuk selanjutnya adalah pembahasan KPI. Untuk KPI yang pertama adalah menganalisis rata-rata nilai transaksi per bulan. Dari total sales dari total penjualan atau total sales di sini, seperti yang kita lihat pada bar chart, bulan September, November, dan Desember menunjukkan kinerja rata-rata nilai transaksi yang tinggi, jauh di atas garis target. Di sini targetnya 1.500. Nah, ini mengidentifikasi bahwa strategi yang digunakan pada bulan tersebut berjalan dengan sesuai harapan. Namun, kita bisa melihat penurunan signifikan di awal tahun hingga pertengahan tahun, dimulai dengan Februari sebagai nilai terendah, disusul dengan bulan Januari, April, Mei, Juni, Juli, Oktober. Terdapat satu bulan yang mepet dengan target, yaitu bulan Agustus, namun masih di bawah target. Ini adalah area yang harus diperbaiki jika target rata-rata transaksi kita adalah 1.500, maka bulan-bulan ini jelas gagal mencapai target. Kemudian yang selanjutnya itu adalah tentang efektivitas diskon. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengukur biaya diskon setiap subunit, subkategori di sini, di mana rasio yang tertinggi itu berwarna merah, berarti diskon yang kita berikan tidak efisien atau boros. Ya, seperti dilihat di sini, kategori binders muncul sebagai area dengan rasio tertinggi, mencapai lebih dari 9%. Ini berarti kita memberikan diskon yang sangat relatif besar, namun hasilnya tidak diimbangi dengan peningkatan volume penjualan. Nah, di sini binders menjadi prioritas utama untuk diaudit. Kemudian ada zona yang berwarna orange, ada machine dan tables yang membutuhkan pemantauan segera untuk mencegah margin yang lebih lanjut. Selanjutnya, untuk zona yang berwarna hijau di sini, yaitu font, supply, copiers, dan lain-lain, yang menunjukkan efisiensi diskon yang baik, yaitu di bawah 6%. Oke, mungkin itu untuk pembahasan tentang KPI, tentang efektivitas diskon. Selanjutnya itu kita akan tinjau KPI kinerja
penjualan wilayah. Pada bar chart ini kita akan membandingkan total penjualan di berbagai negara bagian uh, dengan target penjualan kita itu kita set di 75 uh, ribu US dollar. Dan kita bisa lihat di chart ini, untuk negara bagian menjadi pasar utama kita, yaitu negara bagian seperti California, Texas, dan New York, jelas merupakan pasar dominan kita. Bentang chart warna hijau ini menunjukkan mereka negara-negara bagian tersebut melebihi target, yaitu 75 ribu US dollar, dan menjadi tulang punggung pendapatan kita perlu berinvestasi dan mempertahankan kinerja wilayah tersebut. Namun sayangnya sebagian besar wilayah termasuk Florida, Washington, hingga Ohio dan Minnesota berada di bawah garis target yang ditandai dengan warna orange. Nah, negara-negara bagian ini gagal mencapai ekspektasi penjualan. Untuk negara-negara yang berada pada zona orange ini, kita perlu mengalokasikan sumber daya pemasaran dan tenaga penjualan ke wilayah tersebut, terutama pada Ohio dan Minnesota untuk mendorong penetrasi dan memastikan target penjualan terpenuhi dengan merata. Untuk pembahasan KPI selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sekarang kita akan lanjut ke KPI berikutnya, di mana pada Looker Studio tertera dashboard di total sales, di mana KPI dari total sales ini adalah total keseluruhan sales yang KPI itu harus lebih dari 484.000. Nah, datanya ini didapatkan dari uh, hubungan dari faktor sales, di mana matriksnya itu sales. Kemudian untuk KPI berikutnya itu terdapat di sini. KPI berikutnya itu membahas tentang pertumbuhan sales per bulan, di mana di sini menggunakan diagram garis untuk mengukur pertumbuhannya dengan garis linear sebagai patokan jika pendapatannya atau penjualannya itu bertumbuh setiap bulannya. Nah, untuk ini datanya digabung dari uh, pertemuan per bulan itu diambil dari dim date dan juga fake sales, di mana dimensinya ada order date yang by month dimensinya, dan juga order date sama matriksnya itu sales. Jadi nanti grafiknya akan tampil seperti ini, menampilkan bulan-bulannya. Dari sini KPI-nya dapat dilihat bahwa uh, pertumbuhannya itu tidak selalu konsisten, dan uh, tapi tetap mengarah ke pertumbuhan yang positif. Ini adalah total size, total uh, growth ya sebesar ini, dan jika kita timnya seperti ini akan berubah menjadi total sales di bulan yang kita pilih. Misalnya ini Maret ada 108, dan misalnya ini paling tingginya di bulan September, di mana total sales itu mencapai 148.000. Nah, untuk kuantitinya sendiri itu selanjutnya ada KPI tentang quantity, yaitu per- pertumbuhan quantity per tahun, yaitu barang-barang yang dijual per tahun yang paling laku apa saja, dan KPI-nya itu harusnya dari uh, tahun ke tahun itu KPI-nya itu semakin meningkat untuk kuantitinya. Namun di sini dapat dilihat dengan jelas kalau uh, berdasarkan KPI-nya diagram ini tidak memenuhi syarat, karena tahun 2022 itu kurang lebih ada 1.000 binder yang terjual, sedangkan di tahun 2023 tahun depannya itu cuma 830. Dengan juga barang-barang lainnya itu mengalami penurunan seperti itu. Jadi KPI-nya tidak memenuhi.
Untuk sumber datanya sendiri diambil dari dim date, dim sales, dan juga dim product. Di mana dimensi-dimensinya ada order date, dan ini year untuk mengukur tahunnya tadi. Kemudian ada Vexel untuk mengukur metric quantity-nya. Kemudian ada table uh, dim product untuk mengukur produk ID dan juga subkategori barang-barang yang dijual begitu. Kemudian untuk pelaporannya sendiri berdasarkan diagram chart yang telah dibuat dapat dilihat bahwa KPI yang pertama yaitu total sales dari keseluruhan total sales itu keseluruhan lebih dari 400.084. Di sini penjelasannya bahwa itu tercapai karena total sales yang didapatkan bahkan lebih besar dari target KPI yang diterapkan, bahkan hampir 2 kali lebih besar. Kemudian untuk KPI berikutnya itu gross sale over month atau pertumbuhan penjualan per bulan tidak tercapai, namun uh, berdasarkan arah grafik yang ditunjukkan itu masih menunjukkan pertumbuhan yang positif. Kemudian yang ketiga itu ada volume penjualan, di mana itu dihitung berdasarkan quantity dan barang yang dijual atau subkategori, dan itu harusnya semakin KPI itu menetapkan semakin naik dari tahun ke tahun. Dan di sini bisa dilihat bahwa KPI itu tidak tercapai karena berdasarkan perbandingan visual pada diagram Batang, volume penjualan pada tahun 2023 secara keseluruhan terlihat menurun dibanding penjualan pada tahun 2022. Hal yang menunjukkan kegagalan dalam mencapai target pertumbuhan volume year over year. Eh, Mungkin sekian dari saya. Terima kasih.